Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke, buat teman-teman subscriber dimanapun berada, semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Oke, di kesempatan video kali ini kita ada project repaint spakbor motor Scorpio motif kristal efek warna hijau candy tone. Dan di sini ada requestan dari customer minta dibuat motif grafis dan juga motif gambar tengkorak supaya tampilannya sedikit lebih sangar. Oke, untuk langkah-langkahnya yang pertama setelah spakbornya sudah selesai kita cat warna silver. Yang berikutnya kita buat motif kristal efeknya terlebih dahulu. Untuk membuat motif kristal efeknya tidak ada perbedaan, masih sama seperti di video yang sebelumnya. Dan racikan cairan kristal efeknya juga masih sama. Setelah spakbornya ini sudah selesai kita siram menggunakan cairan kristal efek. Yang berikutnya ditiriskan supaya cairan kristal efeknya mengering sehingga motif kristal efeknya bisa berbentuk. Dan untuk membuat motif bintangnya seperti biasa, di sini kita menggunakan cucuan ya teman-teman. Kita cucuk seperti ini supaya motifnya bisa berbentuk seperti motif bintang. Setelah motif kristal efeknya ini sudah pecah semua dan sudah kering, yang berikutnya di sini kita semprot menggunakan cat warna hitam ya teman-teman. Untuk cat hitamnya ini tipis-tipis saja, tidak perlu sampai tebal supaya nanti kita tidak kesusahan untuk membersihkannya. Setelah proses pengecatan warna hitamnya ini sudah selesai, yang berikutnya kita diamkan terlebih dahulu sampai cat hitamnya ini kering sentuh. Setelah itu lanjut kita bersihkan ataupun dicuci. Untuk membersihkannya sangat mudah, bisa diberi sabun kemudian diusap-usap menggunakan spons ataupun menggunakan kain. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita buat motif kristal efeknya. Kemudian yang berikutnya tinggal kita semprotkan warna candy tone. Kali ini kita akan menggunakan warna candy tone hijau. Dan sebelum disemprotkan warna candy-nya, di sini kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan degreaser ataupun silicone remover. Untuk cat candy tone hijaunya, di sini kita menggunakan cat candy jenis PU supaya lebih awet. Dan di sini kita menggunakan cat candy produk dari Pacific Paint. Untuk rasio ataupun perbandingan cat candy-nya ini yaitu 1:1, cat candy-nya 1 dan untuk thinner-nya 1. Oke, untuk aplikasinya di sini saya menggunakan takaran gelas plastik yang sudah saya beri tanda ya teman-teman. Kita tuang pada gelas plastik, kita paskan pada tandanya seperti ini. Kemudian tinggal ditambahkan thinner ataupun pengencer. Untuk jumlahnya sama ya teman-teman, karena perbandingannya 1:1. Oke, setelah cat hijau candy-nya ini sudah selesai diaplikasikan, lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk penyemprotan base coat-nya di sini saya menggunakan spray gun Tekiro K350 nozzle 0,8. Untuk lebar pola di sini saya buka full dan jarum di sini saya buka 2 putaran. Untuk cat spruce ini meskipun perbandingannya 1:1, kelihatannya perbandingannya kental, tetapi saat disemprotkan untuk hasilnya tetap halus ya teman-teman. Baik itu cat candy tone, cat metalik ataupun cat solidnya. Setelah proses pengecatannya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan. Untuk lama pengeringan biasanya normalnya kalau cat biu 1 jaman sudah kering ya teman-teman.
Dan setelah kering, lanjut kita buat motifnya. Di sini yang pertama kita buat motif grafisnya terlebih dahulu. Untuk membuat motif grafisnya, cat yang digunakan di sini saya juga menggunakan cat jenis PU ya teman-teman, supaya prosesnya bisa lebih cepat. Oke teman-teman, untuk sementara motifnya seperti ini dulu. Yang berikutnya di sini saya akan mengaplikasikan motif gambarnya sesuai requestan dari customer, mintanya gambar tengkorak seperti ini. Untuk aplikasinya, gambar waterslide decalnya ini kita semprot ataupun kita cat warna putih sampai gambarnya tertutup dengan cat putihnya. Setelah proses pengecatan gambar waterslide decalnya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan. Untuk lama pengeringan cukup setengah kering saja. Setelah itu baru lanjut diaplikasikan pada medianya. Untuk cara aplikasinya seperti biasa ya teman-teman, gambar waterslide decalnya ini kita celupkan ataupun kita rendam ke dalam air supaya gambar waterslide decalnya bisa terlepas dari kertasnya. Setelah gambarnya sudah terlepas, baru bisa dipasang ataupun baru bisa ditempelkan pada medianya. Jika teman-teman ada yang belum paham cara aplikasi gambar waterslide decalnya ini, teman-teman bisa cek di video yang lainnya, silahkan cek satu persatu. Karena aplikasi gambar waterslide decal ini sudah banyak saya bahas ataupun saya tutorialkan. Setelah gambar waterslide decalnya tadi sudah terpasang, yang berikutnya kita buat motif grafis yang berikutnya. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Hasil pengecatan kita kali ini, motif kristal efek warna hijau candy tone yang dikombinasikan dengan motif grafis simple dan juga motif gambar menggunakan waterslide decal. Dan untuk yang berikutnya, yang terakhir yaitu tinggal dilakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishing ataupun proses pengeklirannya, di sini saya menggunakan clear coat spruce yang tipe HS 2800. Untuk perbandingannya, clear coat ini yaitu 2:1, clear coat 2 dan hardenernya 1. Dan untuk thinner ataupun pengencer, sesuai TDS-nya maksimal ditambahkan 10%. Oke, setelah clear coatnya ini sudah selesai diaplikasikan, lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk pengeklirannya, karena prosesnya ini 2 tahap ataupun flow coat, dan kebetulan untuk motifnya ini tidak terlalu timbul, jadi untuk proses pengekliran di tahap ini, di sini saya semprotkan 1 kali saja, dan 1 kali proses pengekliran di sini langsung saya semprotkan sebanyak 3 layer tanpa diberi jeda. Setelah proses pengeklirannya ini sudah selesai, yang berikutnya dikeringkan. Untuk proses pengeringannya tidak dijemur di bawah terik matahari ya teman-teman. Untuk proses pengeringannya di sini cukup saya angin-anginkan saja di dalam ruangan. Dan setelah kering, lanjut kita lakukan proses pengamplasan. Fungsi proses pengamplasan di tahap ini untuk menghaluskan ataupun meratakan motif grafis ataupun motif gambarnya yang masih timbul. Selain itu juga berfungsi untuk menghaluskan jika permukaan clear coatnya masih ngulit jeruk. Dan untuk amplas yang digunakan bisa menggunakan amplas ukuran 1000. Setelah proses pengamplasannya ini dirasa sudah cukup, kemudian untuk proses yang berikutnya tinggal kita lakukan proses pengekliran di tahap yang berikutnya ataupun di tahap yang kedua. Sebelum dilakukan proses penyemprotan clear coat, untuk medianya di sini sudah saya bersihkan menggunakan degreaser ataupun silikon remover.
Dan untuk clear code di sini masih menggunakan clear code yang sama. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Hasil repaintan kita kali ini, requestan dari customer, motif crystal effect warna hijau candy tone yang dikombinasikan dengan motif grafis dan juga motif gambar. Untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran menggunakan clear coat spruce yang tipe tertinggi, yaitu tipe HS 2800. Clear coat ini salah satu clear coat yang saya suka ya teman-teman. Selain hasilnya glowing, hasilnya sangat puas dan juga tidak bikin kecewa. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini selalu bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.